wabarakatuh. Datang kembali di perkuliahan kita hari ini dengan saya Miranti Handayani di mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKMKM. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli. Pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar sehingga tidak ada pesaing. Monopoli lebih mampu mengendalikan harga dan output karena tidak ada pesaingnya. Dia hanya satu perusahaan yang ada di pasar. Ada monopoli murni. Asumsi monopoli murni terjadi saat di pasar hanya ada satu penjual produk tertentu, kemudian produk yang dijual tidak ada barang yang menyamai seperti fungsinya, kemudian ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk atau melakukan usaha seperti yang perusahaan monopoli tersebut, baik legal maupun natural kekuatan monopoli dalam jangka panjang. Monopoli murni sulit dijumpai karena beberapa batasan. Yang pertama, terkait persaingan tidak langsung. Yang kedua, persaingan potensial yang memungkinkan adanya perusahaan baru masuk pasar atau perilaku bebas. Kemudian adanya biasanya campur tangan pemerintah yang hanya ada di satu perusahaan di pasar. Berikut cakupan monopoli, ada yang lokal. Lokal itu adalah koperasi unit desa sebagai memonopoli penyalur tunggal terkait KUT dan pupuk biasanya ke petani di KUD ya, koperasi unit desa. Kemudian yang kedua regional, itu ada PDAM, memonopoli air minum bersih. Kemudian yang ketiga, nasional, memonopoli di bidang pos, telepon, listrik, sama BBM. Yang ada di Indonesia seperti itu kan, BBM dikuasai oleh Pertamina, listrik oleh PLN gitu. Telepon dulu ada Telkom, sampai sekarang pun masih ya. Pos Indonesia, tapi sekarang sudah malah bersaing dengan ekspedisi yang lain. Kemudian internasional, itu masih di bidang teknologi seperti Google, Microsoft, Facebook. Itu tidak mungkin ada yang menyamai fungsinya dengan Google, Microsoft, dan Facebook, tapi tidak se-booming, tidak seramai yang digunakan oleh Google, Microsoft, dan Facebook. Berikut ini adalah keputusan harga dan output laba maksimum ketika slot total revenue sama dengan slot total cost ya. Saat total revenue sama dengan total cost. Ini kurva untuk cost ya yang mengukir ini. Sedangkan ini kurva total revenue yang bentuknya seperti N, seperti gunung, naik dan turun. Ketemunya di sini saat keputusan harga dan output laba maksimal. Pesaing potensial dari koperasi yaitu strategi pasar monopoli dalam menetapkan harga di atas harga marginal atau disingkat dengan harga lebih besar daripada marginal cost atau masalah terkait kegagalan pasar. Kedua, jika monopoli memperoleh laba, maka akan merangsang perusahaan baru untuk masuk pasar. Ketiga, masuknya perusahaan baru tidak bebas karena ada restriksi legal menahan hidup monopoli dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau mau ada perusahaan yang baru mau muncul ikut gabung si perusahaan monopoli, biasanya kendala di masalah hukumnya karena sudah ada undang-undang yang menangkap untuk waktu jangka panjang si perusahaan yang memonopoli tersebut. Kemudian yang keempat, terdapat kesenjangan kemampuan di pasar. Pesaing potensial akan terhalang masuk ke pasar. Kemudian biaya untuk masuk pasar terlalu tinggi karena biasanya sudah dimonopoli sama yang sebelumnya perusahaan sudah berjalan. Koperasi dan monopoli alamiah. Jika suatu pasar tertentu terbatas cukup satu atau beberapa penjual yang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kedua, produksi digambarkan oleh economic scale atau skala ekonomi. Permintaan output terlalu rendah untuk memperoleh laba, sehingga jadilah koperasi tersebut melakukan monopoli alamiah.
Inilah bentuk kurva dari skala ekonomi ya. Di sini marginal cost-nya sama eh, rata-rata cost-nya bentuknya sama-sama letter U ya. Rintangan memasuki pasar terjadi terkait sanksi hukum dari pemerintah, diferensiasi produk atau perbedaan produk, keterbatasan modal, pengetahuan dan teknologi, ukuran permintaan pasar yang terbatas, kemudian ada politik harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi sulit perusahaan-perusahaan baru untuk melakukan usaha seperti perusahaan yang sudah melakukan monopoli. Keberadaan koperasi dalam persaingan pasar monopoli, jika koperasi mampu masuk ke pasar dan menyingkirkan monopoli dengan teknologi yang inovatif hingga dapat menetapkan harga yang lebih rendah, maka koperasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Terus koperasi juga dalam jangka panjang tersebut harus terus meningkatkan efisiensi inovatif koperasi jadi lebih besar dari inovasi si pesaingnya atau si perusahaan yang monopoli terdahulu. Kemudian koperasi harus memanfaatkan keunggulan transaksi, memperkokoh kedudukan monopoli di jalur yang hukum atau legal, sudah ada undang-undangnya atau sudah didaftarkan ke HKI dan sebagainya. Kemudian meningkatkan loyalitas anggota. Dengan kita sudah menjadi koperasi yang melakukan usaha monopoli, gimana anggota tersebut diajak biar lebih loyal, biar lebih bisa membangun si koperasi jangka panjang. Kemudian yang keempat, mampu mempertahankan output tertentu yang seperti dijual baik kepada anggota atau non-anggota. Seperti tadi kan kalau di eh, pasar mikro, itu si koperasi kan punya dua ya, satu ke anggota sama non-anggota. Jadi harus tetap mempertahankan output yang sebelumnya tetap melakukan usaha ke anggota dan non-anggota. Demikian materi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke soal latihan ya. Yang pertama, struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar sehingga tidak ada pesaing disebut monopoli. Apa ya? Kedua, di pasar hanya ada satu penjual produk tertentu, merupakan salah satu ciri pasar satu produk berarti yang monopoli. Berikut yang bukan termasuk batasan yang membuat pasar monopoli murni sulit berkembang di Indonesia. Yang bukan, yang biasa. Kalau yang iya tuh persaingan tidak langsung, iya. Persaingan potensial bisa. Campur tangan pemerintah, oke. Karena tidak boleh ada yang monopoli murni. Adanya perusahaan baru masuk pasar, ya. Kemudian dukungan dari pemerintah. Yang bukan adalah yang dukungan dari pemerintah itu bukan termasuk batasan. Berikut adalah salah satu penyebab masukan atau perusahaan baru masuk dalam pasar monopoli tidak bebas karena adanya restriktif legal menahan hidup monopoli dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini yang A ya. Kemudian keterbatasan modal, pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu rintangan dalam memasuki pasar monopoli. Ya, jawabannya yang A. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga semua paham. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya.